Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Fadila dengan NIM 312110502 kelas TI 21B2. Di sini saya ingin mempresentasikan pertemuan 13 itu tentang manajemen keuangan dalam bisnis dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya Bapak Abdul Halim Ansar Eskom MKOM. Di sini ada pengertian dari manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan dan keuntungannya. Manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Sistem keuntungannya merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha baik dalam bentuk material maupun non-material. Manajemen keuangan usaha wirausaha adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha harus lebih simpel, sederhana, dan aplikatif, namun tetap dalam keuntungan yang standar. Terus ada identifikasi biaya-biaya. Biaya-biaya merupakan pengeluaran guna memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud seperti bahan-bahan, alat-alat, dan jasa, upah, sewa, atau tenaga. Terus ada biaya berdasarkan jenis penggunaannya, ada biaya investasi, ada biaya modal kerja. Kemudian ada komponen biaya-biaya investasi. Ini biaya investasi yang diperlukan dalam usaha mikro dan kecil umumnya relatif sederhana. Misalnya dalam usaha produksi telur asin, biaya investasi terdiri atas beberapa komponen. Ini adalah komponen-komponen biayanya. Next, ada biaya-biaya modal kerja. Di sini ada beberapa contoh biaya modal kerja. Persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang jadi. Terus ada piutang, cadangan, uang tunai, hutang dagang. Next, ada berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Dan ada juga proyeksi pendapatan sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh proyeksi penerimaan pendapatan atau penjualan selama jangka waktu usaha. Ini proyeksi produksi dari pendapatan kotor telur asin. Terus ada biaya produksi belum mencapai optimum pada tahun-tahun pertama, khususnya untuk proyek atau usaha yang baru. Nah, ini contoh-contohnya ada pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis. Manajemen keuangan sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Dengan mengelola keuangan dengan baik, perusahaan dapat memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Di dalam manajemen keuangan bisnis juga harus dapat memahami laporan keuangan dasar. Itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, pengelolaan arus kas dan penganggaran. Itu ada proyeksi arus kas, pengendalian, pengeluaran, dan ada optimasi modal kerja. Next, ada analisis rasio keuangan, rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio profitabilitas. Analisis rasio keuangan adalah alat penting bagi manajer keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio utama yang dianalisis mencakup likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Analisis yang cermat terdapat rasio-rasio ini dapat memberikan kewawasan berharga tentang kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Next, ada perencanaan dan penganggaran modal. Itu ada identifikasi kebutuhan modal, evaluasi sumber pendanaan, penyusunan anggaran modal. Manajemen piutang dan hutang, pemantauan piutang, ada pengelolaan hutang, analisis rasio. Terus ada pengelolaan persediaan dan aset. Pengelolaan persediaan menjaga jumlah persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan dan minimalkan biaya penyimpanan menggunakan sistem peramalan dan metode just in time untuk mengelola aliran barang. Yang kedua ada pencatatan aset. Mengatur pencatatan aset perusahaan secara akurat, termasuk aset tetap, inventaris, dan peralatan. Mempertahankan catatan kepemilikan dan nilai-nilai aset yang up to date. Yang ketiga ada optimalisasi aset. Mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan memanfaatkannya secara efisien. Melakukan investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas aset. Kemudian ada manajemen risiko keuangan. Yang pertama identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan evaluasi. Terus ada perencanaan pajak dan kepatuhan. Kemudian terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, manajemen keuangan yang efektif
Penerapan manajemen keuangan yang strategis dan berintegrasi dapat membantu bisnis mencapai tujuan finansial jangka panjang secara berkelanjutan. Perencanaan dan pengawasan, perumusan rencana keuangan yang matang, serta pengawasan berkala atas kinerja keuangan merupakan kunci keberhasilan bisnis. Yang terakhir ada inovasi dan adaptasi. Kesimpulan dari inovasi dan adaptasi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan berinovasi dalam praktik manajemen keuangan akan meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, itulah sedikit yang menyangkut manajemen keuangan dalam bisnis. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.